Rek mulai beta ya. Ayo. Ya, Yuk. share ina. Share PowerPoint. Tadi di Kiki Cafe teman. Eta ke di QQ Cafe mang. Mulai B-nya. Mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen anak keilmuan MPD dan yang saya banggakan teman-teman semua. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita bisa berkumpul untuk mengadakan presentasi dengan keadaan sehat walafiat. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka presentasi ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Langsung saja ke materi ya. Sistem basis data. Pengertian sistem basis data. Basis data adalah kumpulan terorganisasi dari data yang saling berhubungan sedemikian rupa sehingga dapat mudah disimpan, dimanipulasi, serta dipanggil oleh penggunanya. Kemudian yang B, manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Umumnya berkas merepresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas dengan mengatur media penyimpanan massa, misalnya tapes dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen berkas. Yang pertama, pembuatan dan penghapusan berkas. Yang kedua, pembuatan dan penghapusan direktori. Yang ketiga, mendukung manipulasi berkas dan direktori. Yang keempat, memetakan berkas ke secondary storage dan membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen atau non-volatile. Kemudian basis data dan DBMS. Data adalah fakta mengenai objek, orang, dan lain-lain. Data yang disimpan menggambarkan beberapa aspek dari suatu organisasi. Ini udah lagi jadi podcast. Oh, serius kita yang ada di bawahnya. Ini gimana ini? Silakan dilanjutkan. Kemudian basis data adalah kumpulan data yang dapat digambarkan sebagai aktivasi dari satu atau lebih organisasi yang berrelasi. Beberapa manajemen basis data didasarkan pada model data relasional, model data hierarkis, model data jaringan. Manajemen sistem data atau Data Basis Management System atau DBMS adalah perangkat lunak yang didesain untuk membantu
dalam hal pemeliharaan dan utilitas kumpulan data dalam jumlah besar. Berikut komponen data DBMS, perangkat keras, perangkat lunak, perangkat lunak dan data dan pengguna. Oke, lanjut. Selanjutnya komponen lingkungan basis data. Yang ke satu pengguna. Pengguna ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelompok sebagai berikut. 1. Application programmer atau programmer aplikasi. Yang kedua, end user. Yang ketiga, designer. Yang keempat, administrator. Dan yang kedua, data. Berkenaan dengan komponen basis data satu ini, ada yang disebut dengan entitas dan atribut. Yang ketiga, software DBMS. DBMS atau Database Management System adalah software yang dapat dimanfaatkan untuk mengelola basis data. Yang keempat, sistem operasi adalah perangkat lunak yang akan memfungsikan, mengendalikan semua sumber daya sekaligus melakukan operasi dasar yang ada pada sistem komputer. Ini bentar, buka konek. Recording in progress. Hardware atau perangkat keras ialah berbagai hal yang berperan sebagai pendukung operasi pengolahan data. Mengenai komputer, jika melihat pada data yang diolah, maka terdapat 3 jenis komputer yang bisa dikenali, yaitu komputer analog, komputer digital atau komputer fisik, komputer hybrid. Yang keenam, software pendukung lainnya. Software pendukung basis data yang sifatnya opsional. Artinya bila memang butuh dan mau bisa digunakan, dan jika tidak perlu digunakan. Arsitektur basis data. 1. Definisi arsitektur aplikasi basis data menjelaskan rancangan dasar aplikasi basis data yang akan dibangun. Arsitektur basis data menggambarkan diagram interaksi antara komponen-komponen penyusun sistem manajemen bisnis data. Komponen-komponen tersebut meliputi perangkat hardware, software, jaringan komputer, dan pengguna. Berdasarkan arsitekturnya, aplikasi sistem manajemen basis data atau SMBD dibedakan menjadi beberapa macam. Antara lain adalah sebagai berikut: A. SMBD terpusat, B. SMBD terdistribusi, C. SMBD paralel. Dari 3 ragam jenis SMBD di atas, terdapat beberapa model arsitektur aplikasi SMBD. Beberapa ragam jenis arsitektur aplikasi SMBD tersebut antara lain ialah 1. Arsitektur teleprocessing, 2. Arsitektur file server arsitektur, 3. Arsitektur single tier, 4. Arsitektur two-tier client server, yang kelima arsitektur three-tier client server, yang keenam arsitektur n-tier client server, yang ketujuh paralel arsitektur.
Bahasa basis data. Bahasa seperti basis data atau database language merupakan bahasa yang digunakan oleh user atau pemakai untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan DBMS, Database Management System, yang bersangkutan. Contoh dari bahasa basis data adalah misalnya SQL, DBase, QAL, dan sebagainya. Bahasa basis data dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu A. Data Definition Language (DDL). DDL merupakan bagian dari perintah SQL untuk 1. Create table, view, sequence, synonym, user, index. 2. Drop table, view, sequence, synonym, index, user. 3. Alter table, view, sequence, index, user. 4. Rename. 5. Truncate. 6. Comment. B. Data Manipulation Language (DML). DML berguna untuk melakukan manipulasi dan pengambilan data pada suatu basis data. Manipulasi data yang dimaksud di sini berupa 1. Penambahan data baru, insert. 2. Penghapusan data, delete. 3. Pengubahan data, update. 4. Pengubahan dan penambahan data, merge. Model basis data merupakan kumpulan dari berbagai konsep basis data yang di dalamnya mempresentasikan beragam relasi dan juga struktur data yang ada di dalam basis data tersebut. Secara umum, model basis data dibagi menjadi 4, yakni flat data, hierarki, jaringan, dan juga relasional. Sementara itu, terdapat model baru saat ini telah berhasil dikembangkan oleh beberapa periset yang mana mereka menyebutkan sebagai sebuah sistem pasca relasional. Untuk nama-nama saat ini sedang dikembangkan oleh para periset tersebut, diantaranya DBMS deduktif, DBMS semantik, DBMS pakar, DBMS berorientasi pada objek, dan DBMS yang bersifat relasional universal. Data warehouse dan data mart. Data warehouse merupakan gabungan dari beberapa data mart yang levelnya berada dari perusahaan atau organisasi. Data warehouse merupakan gudang data di mana terdapat koleksi data yang memiliki sifat objektivitas. Data warehouse digunakan untuk ruang lingkup yang lebih spesifik pada suatu organisasi atau perusahaan. Data warehouse dapat menyimpan data-data yang berasal dari berbagai sumber data yang terpisah karena data warehouse merupakan gabungan dari database lainnya yang berada pada 2 server atau lebih. Yang kedua, data mart. Data mart adalah subset dari penyimpanan informasi direktorial, umumnya berorientasi pada tujuan tertentu atau subjek data primer yang dapat didistribusikan untuk menyediakan kebutuhan bisnis. Data mart adalah tempat penyimpanan analitis yang dirancang untuk fokus dan fungsi bisnis tertentu untuk komunitas tertentu dalam suatu organisasi. Selanjutnya, pengertian OLAP. OLAP adalah teknologi database yang telah dioptimalkan untuk membuat query dan pelaporan, dan bukan memproses transaksi. Database OLAP berisi 2 tipe dasar data. Pengukuran, yang merupakan data numerik, kuantitas, dan rata-rata yang Anda gunakan untuk membuat keputusan bisnis yang diinformasikan, dan dimensi yang merupakan kategori yang Anda gunakan untuk menata ukuran ini. Database OLAP membantu menata data berdasarkan banyak tingkat detail, menggunakan kategori yang sama yang biasa Anda kenal untuk menganalisis data. Bagian berikut ini menjelaskan setiap komponen secara lebih mendetail. Yang ke-1, kubus.
2 ukur, 3 anggota, 4 anggota terhitung, 5 dimensi, 6 hierarki, 7 tingkat. Dulu itu masih di mute. Data mining. Pengertian data mining adalah suatu proses pengerukan atau pengumpulan informasi penting dari satu data yang besar. Proses data mining seringkali menggunakan metode statistika, matematika, hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence. B. Fungsi data mining sebagai deskriptif dan sebagai prediktif. C. Metode data mining. 1. Proses pengambilan data. 2. Teknik dalam proses penambangan data. D. Permasalahan dalam data mining. 1. Metodologi mining. Kedua, user interaction. Yang ketiga, application and social impact. Oke, selanjutnya ada struktur query language. Pengertian SQL, struktur query language atau SQL adalah perintah pemrograman yang digunakan untuk mengakses dan mengelola data pada sistem database. SQL merupakan salah satu poin penting yang ada pada studi teknik jaringan komputer. Fungsi SQL. Berikut ini adalah beberapa kegunaan SQL dan perintah yang digunakan. Yang pertama, membuat database. Yang kedua, mengaktifkan database. Yang ketiga, menampilkan database. Yang keempat, menghapus database. Yang kelima, membuat tabel. Yang keenam, menghapus tabel. Yang ketujuh, melihat struktur tabel. Yang kedelapan, menghapus data. Gimana sih? Dia nggak bisa. Sistem data terdistribusi. Pengertian sistem data terdistribusi. Sistem basis data terdistribusi adalah suatu sistem basis data yang memungkinkan setiap data yang terdapat dalam database dapat didistribusikan dan juga ditransmisikan ke berbagai lokasi user yang sudah ditentukan sebelumnya. Jenis transaksi pada sistem basis data terdistribusi. 1. Transaksi lokal. 2. Transaksi global. Ciri-ciri dari sistem basis data terdistribusi. Ada beberapa ciri-ciri yang dapat menunjukkan sebuah implementasi dari sistem basis data terdistribusi. Berikut ini adalah beberapa ciri-cirinya. Data yang sama disimpan pada database atau basis data yang berbeda di beberapa tempat. Seluruh database saling terhubung dengan menggunakan jaringan komputer. Sistem basis data terdistribusi mengacu pada sebuah basis data atau database yang berada di beberapa tempat atau lokasi. Baik, materi dari kami sudah selesai. Di sini kami menyediakan satu termin terlebih dahulu untuk yang ingin bertanya.
satu terminnya 3 penanya. Silahkan yang ingin bertanya. Rizky izin bertanya. Silahkan. Maksud dari model data hierarkis. Sudah Rudi izin bertanya. Silahkan. Baik. Tadi di arsitektur basis data ada yang namanya arsitektur teleprocessing ya. Nah, yang dimaksud dengan arsitektur teleprocessing itu apa ya? Dan juga apa keuntungan dan kerugian kita ketika menggunakan arsitektur tersebut? Terima kasih. Maaf, boleh diulang pertanyaannya? Tadi di arsitektur basis data ada yang namanya arsitektur teleprocessing. Nah, yang dimaksud dengan arsitektur teleprocessing itu apa ya? Apa bisa dipahami? Baik, sudah jelas. Oke, terima kasih. Oke, silahkan satu kesempatan lagi bagi yang ingin bertanya. Untuk Rizkika tadi pertanyaannya mohon diulangi. Sebentar. Mana tadi bilang? Tunggu. Maksud dari model data hierarkis. Apakah dapat dipahami? Baik, sudah jelas. Satu lagi. Silahkan Agil. Pertanyaannya, pentingkah penggunaan sistem basis data dalam dunia kerja? Ada nggak suaranya? Ada, sudah. Baik, berikan kami waktu untuk berdiskusi terlebih dahulu ya.
Saya akan menjawab dari pertanyaan Rudi ya. Apa itu arsitektur teleprocessing? Teleprocessing atau pengolahan jarak jauh merupakan gabungan dari telekomunikasi dan pengolahan data. Telekomunikasi adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran informasi dari titik ke titik yang lain. Sedangkan pengolahan data adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan data. Bagaimana, Saudara Rudi? Ya, baik, terima kasih. Oke, siap. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rizkika. Model basis data Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rizkika. Model database hierarki merupakan model data di mana data tersebut diatur oleh struktur data tree. Bagaimana? Apakah sudah jelas? Baik, sudah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Tadi itu pertanyaan bisa deh, pertanyaan agilnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Agil. Pentingkan sistem basis data dalam dunia kerja. Tentunya sistem fungsi database atau sistem basis data sangat penting dalam dunia kerja. Satu, untuk mempermudah pengelompokan data, mencegah data ganda, memudahkan pengelolaan data perusahaan, menjaga kualitas data, meningkatkan kinerja aplikasi, menjaga kerahasiaan data kita, memudahkan berbagai data. Apakah dapat dipahami, Agil? Itu jelas suara si Agil. Apakah jelas, Agil? Agil? Jelas. Oh, baik. Terima kasih. Bagaimana? Apakah ada yang ingin menambahkan atau sudah cukup? Oke, mungkin sudah cukup semua ya. Dan bilang kita tutup saja presentasinya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.